warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berlimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelapangan dalam waktu ataupun rezeki ataupun hal yang lainnya. Salawat dan salam mari kita perbanyak dan kita menunjukkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat termasuk kita semuanya. Melanjutkan pembacaan kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih sampai pada bab jujur, hadis yang ke-58. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i sallallahu wasallamu alaihi." Ada seorang nabi dari nabi-nabi, semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada mereka. Faqala liqaumihi, kemudian nabi ini tatkala mau berperang, dia berkata kepada pengikutnya, la yatba'anni rajulun malaka but amra'atin wa huwa yuridu an yanbaniya biha wa lamma yabni biha. Jangan sekali-kali ikuti aku, maksudnya jangan sekali ikut berperang dengan aku. Ada beberapa orang yang tidak boleh ikut berperang dengan beliau Nabi ini. Yang pertama adalah seorang yang baru nikah, kemudian dia ingin berhubungan dengan istrinya tadi, tapi belum kesampaian. Itu nggak boleh ikut. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Yang kedua, orang yang nggak boleh ikut adalah orang yang lagi bangun rumah tapi belum sampai masang payon, masang atap, belum selesai seperti itu. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yaqtadiru auladaha. Yang ketiga yang nggak boleh ikut adalah orang yang habis beli domba atau beli onta yang lagi pada hamil, kemudian orang tersebut hamilnya begitu gede, ternaknya tadi, kemudian dia lagi nunggu kapan lahirnya, itu nggak boleh. Faghazan, kemudian Nabi ini berperang. Fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dzalik. Kemudian sampai kepada tempat pemukiman atau qaryah, desa atau wilayah yang dia mau berperang di sana sekitar waktu asar atau mendekati. Faqala lisyamsi, kemudian Nabi ini berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Kamu itu diperintah, maksudnya diperintah Allah untuk beredar.
Dan saya juga diperintah Allah untuk jihad. Kemudian Allahumma bisha alaina. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, tahan matahari itu. Maksudnya jangan bergerak, takut nanti malam gitu kan, geser jadi malam. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahan matahari itu, jangan sampai bergerak lagi. Udah suruh diam dulu untuk kami, seperti itu. Fahubisat hatta fatallahu alaihi. Maka matahari itu tertahan, ditahan oleh Allah SWT, nggak beredar, nggak bergerak seperti itu sampai Allah SWT memenangkan Nabi tersebut dalam peperangannya. Fajama al-ghanaima. Kemudian Nabi tersebut mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, banyak sekali. Faja'at yakni an-nar. Kemudian tiba-tiba datang, yaitu api, datang api. Litakulaha, untuk memakan, untuk menyambar harta rampasan perang tadi. Falam tatma'ha, tapi tidak jadi nyambar. Apinya tidak jadi nyambar apa? Harta rampasan perang tadi, ghanimah tadi. Faqala, maka Nabi tadi berkata, inna fikum bululan. Nih, mesti dari kalian itu ada yang bulul, ada yang ngumpetin harta rampasan perang. Seperti itu. Falyubayyini min kulli qabilatin rajul. Maka setiap dari satu kabilah, setiap dari satu suku atau kabilah tadi, ada yang berbaiat kepadaku, maksudnya ada yang bersalaman denganku, satu orang saja, seperti itu. Falasikot yadurujulin biadihi. Tiba-tiba ada satu dari tangan kabilah tertentu itu nempel terus kala salaman dengan Nabi tadi, gak bisa lepas. Faqala, maka Nabi ini berkata, fikum al-hulul. Ini dari kabilah kamu ini yang ada main curang, yang ngambil apa? Hak ngumpetin harta rampasan perang. Fal tubayyini qabilatu. Sekarang seluruh laki-laki dari kabilah kamu itu suruh datang kepadaku, salaman semua. Suruh salaman satu persatu. Nah, falazikot yadu rajulaini aw thalathatin biyadi. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang yang tangannya nggak bisa lepas tatkala salaman dengan apa? Nabi ini, seperti itu. Nah, faqala, maka Nabi ini berkata, fikumul bulul, ini yang ngumpetin harta rampasan perang. Faja'u bi raqsi misli raqsi baqaratin minad dahab. Kemudian 2 atau 3 orang ini mendatangkan kepala seperti kepala sapi yang terbuat dari emas, seperti itu. Fawadu'aha, kemudian Nabi tadi meletakkan emas yang kepala mirip sapi tadi, ditumpukan harta rampasan perang tadi. Faja'atin nar, kemudian tiba-tiba datang api, fa'akalatha, kemudian menyambarnya. Falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablan. Kata Rasulullah SAW, harta rampasan perang itu tidak halal bagi orang-orang sebelum kami, bagi umat-umat sebelum kami, nggak boleh diambil. Nah, summa ahalallahu lana al-ghanaimah. Kemudian Allah SWT menghalalkan harta rampasan perang bagi kami. Lama ra'adhafana wa ajzana fa'ahallaha lana. Kalau melihat kelemahan kami, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang itu kepada kami. Nah, itu hadis yang ke-58 kita jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dari sahabat yang mulia itu Abu Hurairah, sudah kita ketahui. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak menerima atau meriwayatkan hadis. Padahal beliau itu bersahabat dengan Nabi, maksudnya berjumpa dengan Nabi.
itu termasuk sahabat yang akhir, sekitar 4 tahun saja, seperti itu. Namun karena kesungguhannya dalam mengikuti dan belajar terhadap Nabi, maka beliau bisa apa? Menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti itu. Nah, namanya siapa? Yang masih Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar. Namanya Abdurrahman. Nah, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i sallallahu wasallamuhu alaihi." Ada seorang nabi yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi jihad fisabilillah adalah syariat yang sudah ada dari dulu. Tapi tujuannya untuk apa? Li'ila'i kalimatillah. Para nabi, para rasul itu berperang untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah, agar orang itu apa? Masuk ke dalam agama Islam. Karena agama para nabi seluruhnya adalah Islam, yaitu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Kadang harus dipaksa. Pertama, memang kita mengajak dengan baik, iya, dengan baik, agar masuk Islam untuk selamat. Karena masuk Islam itu untuk dia, untuk kebaikan dia. Gak ada yang diuntungkan kecuali sama dia sendiri. Kenapa? Pasti selamat. Kalau nggak mau, kita paksa dengan diperangi setelah mereka diberikan pilihan tentunya. Jadi masya Allah, syariat Islam itu luar biasa. Didakwahi dengan baik, masuk Islam. Kalau nggak mau, dia hidup di daerah Islam, tapi dengan syarat, yaitu membayar jizyah. Seperti itu. Kenapa harus hidup dengan syariat Islam? Karena hanya dengan syariat Islam keadilan itu akan tercapai. Tidak ada kezaliman. Tatkala syariat Islam yang ditegakkan, tidak mungkin ada kezaliman. Maka harus syariat Islam yang ditegakkan. Tatkala syariat Islam ditegakkan, orang yang beragama Nasrani misalnya, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dia apa? Membayar jizyah. Silakan hidup di negara Islam dan dia tunduk dengan apa? Syariat Islam. Masih dia ada pakarnya. Tapi jangan membuat keributan. Kalau mereka nggak mau damai seperti itu, padahal boleh, masih boleh dalam agama mereka. Akhirnya kan nggak ada kesepakatan. Akhirnya perang. Nah seperti itu. Makanya perang itu tadi setelah jalan terakhir dari apa? Penyebaran agama Islam. Itu pun bukan tujuannya untuk menjajah. Itu pun bukan tujuannya untuk membunuh. Karena kalau mereka nyerang, sudah nggak boleh dibunuh. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Orang-orang tua nggak boleh dibunuh. Seperti itu. Tumbuhan nggak boleh dirusak. Ada syariatnya. Syariat dalam jihad. Nggak sembarangan. Seperti itu. Makanya bapak itu syariat jihad itu sudah ada dari dulu. Bahkan di dalam daerah tertentu perang itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Ini baru-baru ada berita, ada carok gitu kan di Madura seperti itu. Itu lambang kegagahan mungkin atau seperti apa? Ya tentunya mau dengan alasan apapun itu nggak boleh. Apalagi sama muslim dan menumpahkan darah seorang muslim itu adalah haram, seperti itu nggak boleh. Nah, kemudian Nabi ini melarang 3 orang tidak boleh berperang dengan dia. Yang pertama adalah orang yang belum nikah, kemudian apa? Mendatangi istrinya belum sampai melakukan hajatnya, dia ikut perang seperti itu. Itu nggak boleh. Yang kedua adalah apa? Orang yang bangun rumah belum sampai masa atapnya, belum rampung lah gampangannya, maka nggak boleh. Yang ketiga adalah apa? Orang yang membeli kambing atau domba atau onta yang lagi bunting tua,
Kemudian dia lagi nunggu kapan lahir anaknya kambing tadi, itu nggak boleh. Apa rahasia di sini? Rahasia di sini adalah tidak boleh kita apa? Tatkala beribadah itu udah nggak boleh sibuk dengan dunia tadi. Yang pertama adalah wanita, ya kan? Karena itu adalah lambang kesibukan dunia itu wanita. Lambang perhiasan dunia adalah wanita, ya tidak? Kalau kita sudah mau beribadah, tinggalkan dunia tadi. Khusyuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilambangkan pertama dengan wanita. Maka wanita itu adalah perhiasan dunia yang sangat indah. Rasulullah SAW sampai bersabda itu, waju'ilat qurrata ayuni fin nisa, dan dijadikan kesejukan mataku itu dalam perempuan. Maksudnya perempuan yang salehah. Ya karena memang itu perhiasan dunia. Yang kedua tadi, orang yang bangun rumah. Ini menunjukkan apa? Namanya tempat tinggal itu adalah perhiasan dunia yang sangat luar biasa. Betapa banyak kita lihat ya kan? Orang-orang sekarang itu berlomba-lomba untuk membangun istananya, membangun tempat tinggal. Maka di sini, tatkala orang lagi bangun rumah belum selesai, nggak boleh ikut. Menunjukkan apa? Hal itu akan menyibukkan pikiran dia. Memang bikin rumah itu nggak ada lampunya sebetulnya. Iya. Wis tembok, batire tembok pengen gua apa? PVC apa seperti itu. Nih PVC. Wis plafon, lakali sen tambah ini sen. Wis cat, sekarang putih seperti itu. Nah, kolamnya subhanallah. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Tempat tinggal itu adalah perhiasan dunia yang sangat mungkin menggoda orang. Maka apa? Nabi ini melarang orang yang lagi bangun rumah belum selesai, nggak boleh ikut dia berperang. Nanti berperang bikin aku kan ini kurang gendengnya kok priwe ya. Gendeng asbes sama metal apa gitu kan. Salah masak kok priwe. Aduh gitu ya. Ini menunjukkan kalau lagi ibadah itu lupakan itu. Dan lambang daripada perhiasan dunia yang kedua adalah tempat tinggal. Betul banyak sekarang. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengabarkan itu salah satu daripada tanda hari kiamat adalah banyaknya penggembala domba yang yataqawwaluna fil dunya. Yang mereka itu berlomba-lomba meninggikan rumah-rumahnya, bermegah-megahan dalam rumah. Orang biasa untuk bikin rumah luar biasa. Walaupun box sekarang di KPR atau leasing atau apa seperti itu. Akhirnya memodel. Rumahnya apik tapi apa? Makin kekuat dan milih deh. Rumah biasa tapi tenang, atau rumah luar biasa tapi nggak tenang. Yakin mesti pilihan pertama. Kalau ada pilihan ketiga ya, alhamdulillah. Rumah apik, orang jauh, utang. Tentu itu yang kita pilih semua itu kan. Tapi ya jarang gitu kan. Kalau kita pilih yang pertama. Kalau harus pilihan cuma dua itu, udah nggak apa-apa rumah biasa, tapi tenang. Karena hakikat kebahagiaan itu di hati kok. Demi Allah. Orang-orang kaya itu yang sudah bergelimang harta itu, ujung-ujungnya mereka itu mencari apa? Ketenangan hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil mal, walakinal ghina hinan nafs alladhi fis sudur." Bukanlah hakikat kekayaan itu dengan banyaknya harta, bukan. Tapi hakikat kekayaan adalah kayanya hati, tenangnya hati. Yang mana tempatnya ada di dalamnya. Seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang tinggal dalam bangunan-bangunan yang megah, berlantai 2 dan yang lainnya seperti itu, namun hidupnya pusing. Hartu kudu minum apa? Obat tidur lah seperti itu. Dan betapa banyak orang yang kehidupannya biasa turu seduru sebenggon belakang. Kenapa? Ya karena kesel turu
orang ada pikiran aneh. Macan sana beras alhamdulillah. Kalau gesek, ya sambel. Cowok itu dari apa betul putin seperti itu kan. Pengen godok putin godok gedang seperti itu. Akhirnya mangan di sana kan udah kan cuma gitu kan makan. Terus mabuk orang udah. Lunga ya syukur orang pelaku gitu kan. Bawa motor alhamdulillah lah. Ya apalagi coba yang kita cari. Tapi karena nafsu orang, akhirnya mangan anggar orang kalau ini orang lebu. Turu anggar orang nangkasur dia orang teh. Akhirnya dipaksa-paksa demi sebuah nafsu. Udah turu sing big royal apa seperti itu. Padahal kredit sebulan apa? Hitungan sengkat seperti itu misalnya. Pas ngesuk gitu dosa setor. Aduh coba. Pas nangkat duit coba. Matakan harus turunnya lali. Itu bener kira kasurnya. Gurung kredit pancingnya. Gurung kredit kursinya. Gurung kredit motornya. Subhanallah. Nah gitu. Tapi yang kita ajak baru mampu kasur kapuk. Tapi orang utang. Alhamdulillah. Numpak motor, Supra gede ya sebenarnya. Tidak apa. Orang mikir apa? Utang. Tapi pakai NMAX apa lah PCX apa sebulan 2 juta. Aduh. Spring BD ini 700 sen. Penghasilannya 2,5 juta. Ya wis pelan-pelan seperti ya gabungan yang jelas meledos orang kudus barang dulu kita gitu kan. Dari bisa ini kayak itu. Ya sesuaikan aja kemampuan seperti itu. Nah, kemudian orang ketiga yang tidak boleh ikut perang dengan Nabi ini adalah orang yang habis beli wedhus meteng atau onta meteng, wis metengan tuh lagi ini. Dan memang terbukti subhanallah. Agar perlu apa peliharaan kita lagi hamil, misalnya domba. Kalau pengen deleng, harus lahir biasa harus orang. Alhamdulillah gitu. Tapi ada orang lahir gue, gendiran. Kan ini gitu. Nah, waduh, cici kalau orang telu seperti itu. Kecoplik lahir sih. Waduh, paling. Ya alhamdulillah seperti itu. Barakallahu. Jadi seperti itu. Maksudnya berarti apa? Maksudnya kalau orang mau beribadah, tadi kan ini lambang apa? Dunia juga ini kan ternak dan yang lain itu lambang kekayaan itu. Jadi kekayaan itu zina dunia, perhiasan dunia itu pokoknya itu ada ini. Wanita yang salehah, kemudian apa? Rumah yang bagus, kemudian apa? Kekayaan. Dulu ya onta, ternak dan yang lainnya seperti itu. Makanya dengan wis duwe bojo, wis duwe rumah, duwe pahala kalau duwe sikilan apa kendaraan seperti itu. Wis lah. Alhamdulillah banget ya. Luar biasa sebenarnya. Selebihnya itu adalah pasti hawa nafsu. Tanyakan, kira-kira butuh hawa nafsu? Kira-kira perlu apa enggak? Kalau memang anaknya pintu atau ke mobil, ya masalah, perlu. Soalnya motor sisi terbagi pintu ya. Yang orang nyaman terus juga dideneng ya orang kewas seperti itu kan. Ya wajar, memang kebutuhan berarti. Ya silakan dulu, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian makanya itu. Berarti kalau kita sudah beribadah, udah lupakan dunia. Allahu Akbar, sudah kita lagi bermunajat. Ayo berhadapan, ayo berdoa terhadap Allah yang maha sangat besar. Yang lainnya berarti kecil. Lupakan itu. Boknya hak umay kue, gedene magung-magung pirang loteng seperti itu. Itu kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Boknya peduse ngasih pitung-pitungan apa atusan. Itu kecil. Karena apa? Karena kita lagi menghadap kepada siapa? Allah. Siapa Allah? Akbar. Zat yang paling
besar, yang maha besar. Seperti itu. Makanya dari hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau beribadah, kosongkan hati kita, hanya isi dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Kemudian Nabi ini berperang dan dia sudah sampai kepada suatu tempat yang medan perang tadi, dan pada waktu mau sampai tersebut sudah mendekati asar seperti itu. Nah, kalau udah nanti asar kan udah mau malam, ya kan? Udah mau maghrib, udah mau tenggelam matahari. Ini kalau tenggelam ya sudah nggak bisa perang seperti itu. Zaman dulu kan seperti itu. Maka dia berkata kepada matahari. Nah, ini termasuk mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan dakwah para nabi. Salah satunya adalah diberikan mukjizat, diberikan kekuatan yang mungkin keluar daripada kebiasaan normalnya. Maka dia berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Ya Syams, wahai matahari, kamu kan berputar seperti itu kan diperintah. Bukan karena kamu hebat, bukan. Tapi kamu diperintah. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan diperintah. Saya juga diperintah. Saya jihad ini. Siapa yang perintah saya untuk perang? Allah Subhanahu wa taala. Wis pada baik perintah, ya kau mandek disit. Engkau memang ada perang di sana, wis menang kono. Jalan maning ora apa. Maka Nabi ini berdoa. Siapa yang menjalankan matahari? Makanya dia berdoanya kepada siapa? Nah, apa-apa itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka tatkala Nabi tadi menginginkan matahari untuk berhenti sejenak, maka dia mintanya kepada zat yang menjalankan matahari tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa, Allahumma bisha. Ya Allah, ihbisha, tahan matahari sebentar. Alaina, untuk kami, tahan sebentar. Seperti itu. Kita perang dulu. Seperti itu. Nah, kemudian fa hubisa hatta fatahullah alaihi. Maka matahari itu diam. Maksudnya enggak bergerak sampai Allah SWT menenangkan Nabi tadi. Dari sini barakallahu fikum. Memang Allah SWT pasti akan menolong setiap hambanya yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Pasti yakin. Tatkala kita berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala dengan belajar atau dengan mengajar atau dengan berdakwah atau dengan membangun madrasah, membangun masjid, membangun apapun itu untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama Allah maksudnya. Dan dia ikhlas, yang dia cari adalah apa? Keridhoannya, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia cari kedudukan sosial, bukan dia cari nama tenang, bukan dia cari mengembangkan ini dan itu, tidak. Pasti sudah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan dirinya. Pasti akan ada yang memberikan pertolongan, pasti sudah. Sebenarnya kita itu sebenarnya kita itu tolong aja agama Allah sesuai dengan bidang kita. Kita punya ilmu, dakwahkan ilmu kita. Kita punya harta, infakkan harta kita. Kita punya tenaga, curahkan tenaga kita. Kita punya kecerdasan, berikan kecerdasan kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah SWT. Kalau kamu menolong agama Allah, yansurkum, pasti dia Allah SWT menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Maksudnya Allah akan mengokohkan kalian di dunia. Allah akan memenangkan kalian. Itu sudah pasti janjinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka dari situ barakallahu fikum. Tatkala kita sudah punya keinginan untuk membela agama Allah dengan potensi yang kita miliki, masing-masing orang memiliki potensi kemampuan yang berbeda-beda. Sudah, jangan dipikirkan apapun.
pasti apa? Allah akan menolong kita. Tidak mungkin tidak. Jalan sudah. Seperti itu. Biidznillah. Tinggal apa? Membenarkan ini. Koreksinya. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kita, yaitu apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi, koreksi, muhasabah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab di akhirat kelak. Pasti kita dihisab. Kita berdakwah untuk apa sih? Apakah untuk yayasan kita? Apakah untuk nama besar kita? Apakah untuk keluarga kita? Ataukah untuk dunia, kedudukan, harta, dan yang lain? Hisab, koreksi, muhasabah. Kalau kita dapati ada niat-niat seperti itu, maka segera istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan kembali niat kita. Karena niat itu di hati, dan hati itu adalah qalb. Hati itu bahasa Arabnya qalb. Sumiyat qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan qalb, jantung itu dengan qalb. Kenapa? Dia terqallab. Dia itu selalu bergetar, berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Seperti itu. Kadang semangat, kadang melempem. Seperti itu. Makanya dari situ kalau kita sering-seringlah, mungkin sebelum tidur ataupun setiap saat, coba kita introspeksi niat kita dalam setiap amalan kita. Untuk apa kita berangkat? Kalau kita dapat tadi ada pelencengan niat kita, segera kita tobat dan memperbaiki niat. Kalau kita dapati ternyata niat kita betul hanya mencari keridhaan Allah SWT, syukur kepada Allah SWT, maka Allah akan menambahkan kebaikan bagi kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum. Kata Allah, pasti akan kami tambah nikmat-nikmat itu untuk kalian. Ini seperti itu. Barakallahu. Nah, kemudian fajala al-ghanaima. Kemudian Nabi ini mengumpulkan harta rampasan perang banyak sekali. Seperti ini. Nah, dahulu sebelum Nabi kita, Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, semua para Nabi itu kalau berperang harta rampasan perang itu haram, enggak boleh diambil. Nanti dikumpulkan di suatu tempat di tanah lapang, nah seperti itu. Nanti apa? Allah kirim api dari langit seperti itu. Kemudian apa? Menyambar harta ini, menyambar harta rampasan perang ini. Makanya di sini kata beliau, kata Nabi SAW, maka Nabi ini mengumpulkan harta perang, fajaat yakni an-nas. Kemudian tiba-tiba datang api seperti itu. Nah, untuk apa api ini? Untuk menyambar, memakan apa? Harta rampasan perang tadi. Tapi apa? Tidak jadi disambar. Berarti kata Nabi apa? Inna fikum hululan. Sungguh dari kalian ini pasti ada yang ngumpetin nih. Nah ini perlunya kita jujur. Ini kan tentang jujur. Jujur itu pasti akan mendatangkan kebaikan, tapi sebaliknya dusta itu pasti akan mengganggu keburukan. Makanya di sini, dan jujur itu ini nanti ujung-ujungnya ketahuan, Bang. Makanya ada pepatah Indonesia mengatakan apa? Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai pasti akan kecium jujur. Nih. Makanya sepandai-pandainya orang berdusta itu suatu saat kecium. Itu pasti itu. Makanya hati-hati. Mendingan apa? Kita jujur, walaupun di awalnya mungkin pahit, daripada apa? Kita dusta. Karena pasti akan apa? Tercium. Seperti ini nih. Ini ada orang kan dari pengikutnya yang apa? Menyebutkan apa? Ghanimah tadi, harta rampasan perang tadi. Makanya apinya nggak mau nyambar. Ini termasuk mukjizat ya, seperti itu. Masya Allah.
Melihat kayak gitu aja banyak yang nggak beriman loh. Iya kan? Sudah lihat kayak gitu loh, kok banyak yang nggak beriman itu, subhanallah. Karena memang apa? Iman, hidayah itu betul-betul di tangan siapa? Allah. Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Dan masya Allah, subhanallah, alhamdulillah bapak-bapak ibu. Ya Allah ya Rabbi, kita semuanya muslim. Allah berikan hidayah kepada kita, nikmat Islam. Subhanallah. Tanpa kita repot-repot mencari loh. Dari lahir kita alhamdulillah lahir dalam keluarga muslim itu. Subhanallah. Itu nikmat besar sekali. Abu Jahal itu pamannya Nabi. Itu lihat bagaimana Nabi SAW akhlaknya. Itu lihat bagaimana mukjizat Allah SWT turunkan kepada Nabi. Itu didakwahi oleh Nabi langsung. Subhanallah. Tapi Nabi tidak bisa memberikan apa? Hidayah keimanan. Tidak bisa memaksa. Yang bisa hanya Allah SWT. Tetap mati dalam keadaan kafir. Subhanallah. Kita nggak ada yang dakwahi. Kita ribuan tahun berpisah dengan Nabi SAW. Kita sudah dapat hidayah apa? Islam. Subhanallah. Kita itu dinikmati luar biasa, diberikan nikmat yang luar biasa. Maka jaga nikmat tersebut kaum muslimin. Dengan apa? Dengan mempelajari syariat Islami. Dengan apa? Dengan mengamalkan syariat Islami. Dengan apa? Berusaha menyebarkan syariat Islami. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Apa kepengen dilanjutkan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat Islam ini, maka akan kami tambah nikmat asal sekalian. Lanjutkan ayat ini loh, bahaya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur maksudnya ingkar, mengingkari nikmat Islam ini, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sungguh adabku itu sangat pedih. Silahkan pilih. Mau syukuri nikmat yang sudah kita punya, pasti Allah akan menambah. Atau kita ingkari, kita mendustakan nikmat-nikmat ini, yang mana tinggal menunggu adab dan ujian-ujian yang Allah akan timpakan kepada kita. Jangan salahkan siapapun sudah. Salahkan siapa? Diri kita sendiri. Tidak ada yang salah kecuali diri kita. Tiap kali ditimpa musibah, sempitnya rezeki, sering sakit atau apa mungkin, bisa jadi karena kita kufur nikmat, karena kita tidak pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita, malah kita mengingkari hal tersebut. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Ini. Kemudian Nabi tadi mengatakan kepada pengikutnya tadi, falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajul. Ambil dari setiap kabilah, dari setiap suku satu orang. Kemudian setiap satu orang ini apa? Bersalaman. Ini termasuk mukjizat juga. Seperti itu. Dan ternyata apa? Ada satu orang dari kabilah tertentu, tatkala salaman tangannya nggak bisa lepas. Itu menunjukkan bahwasanya dari kabilah tersebut ada orang yang menyembunyikan apa? Harta rampasan perang tadi. Maka Nabi ini mengatakan apa? Datangkan seluruh orang dari kabilah kalian, suruh bersalaman dengan aku. Maka semua orang didatangkan kemudian bersalaman dengan Nabi tersebut. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang apa? Tak kalah salaman tangannya bisa lepas. Ternyata ketahuan. Nah itu, dia berdusta, ya kan? Dia menyembunyikan keburukan, itu menyembunyikan harta rampasan ketahuan. Makanya itu barakallahu fikum. Sepandai-pandai itu melompat pasti terjatuh pun. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkit pasti akan terjadi. Nah itu ada yang nggak kecil mungkin Ustaz.
pasti di akhirat akan kecium. Pasti sudah. Mending kecium di dunia. Mending apa? Kecium di dunia. Ketahuan di dunia itu masih penting daripada ketahuan di akhirat. Kalau ketahuan di dunia kita tobat, diterima tobatnya insya Allah. Karena Allah Maha Penerima tobat. Allah itu Al-Ghafur, Maha Penerima ampun. Masalahnya kita nggak tobat, naudzubillah. Masalahnya orang tersebut nggak tobat, udah meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka jangan dikira tenang. Pasti sudah akan ketahuan. Catatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat lengkap. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang terlafazkan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Bayangkan, ucapan yang banyak ini semua ada catatannya coba. Padahal kita berucap mungkin miliaran huruf sudah. Iya tidak? Itu dicatat tuh, ada catatannya. Wa may yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terlafazkan dari mulut kita kecuali sudah dicatat. Bagaimana dengan yang lain-lain? Berbagai yang bukan ucapan. Yang ucapan aja semuanya tercatat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fajar bi ra'si misli ra'si baqaratin. Kemudian yang kemudian tiga orang ini, dua atau tiga orang ini, dia mendatangkan apa? Kepala seperti mirip kepala sapi yang terbuat dari emas. Masya Allah. Seperti itu. Kemudian Nabi ini meletakkan kepala emas tadi. Kemudian apa? Baca atinna fa'akalatha. Kemudian api itu datang dan menyambar harta rampasan perangkat. Pelajaran yang sangat agung di sini. Yaitu apa? Sepandai-pandai orang berdusta pasti akan ketahui. Nah, kemudian beliau melanjutkan, falam tahillu al-ghanaim li ahadin qablana. Memang harta rampasan perang itu tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelum, bagi umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya. Coba bayangin itu. Pernah harta dikumpulkan disambar oleh api. Ya Allah, ya Allah, kok bisa-bisanya masih nggak beriman itu? Itu kan kelihatan kan? Subhanallah, itu betul hidayah itu luar biasa banget. Rasul juga luar biasa loh hidayahnya. Apa mukjizatnya? Salah satunya yaitu dibelahnya bulan. Dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 2. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Dalam satu hadis itu disebutkan bahwa satu belahan ada di sofa, satu belahan ada di marwah. Itu lihat loh. Tetap saja yang kafir tetap kafir. Tidak mau mengatakan keimanan, bahkan mengatakan itu apa? Sihrun mustamir. Itu sihir yang disihirkan oleh Muhammad kepada mata-mata kita, kepada mata kita. Seperti itu. Itu cuma sihir aja itu. Subhanallah. Coba. Memang hidayah itu luar biasa. Makanya tadi saya ingatkan dan tekankan lagi, hidayah itu luar biasa mahalnya. Tidak semua orang Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Allah pilih dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma ahalallahu lana al-ghanaima lama rafa dha'fana wa anzana fa'ahlaha lana. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan harta rampasan tersebut kepada kita, kepada kaum muslimin. Masya Allah. Memang umatnya Muhammad SAW itu enggak ada umat yang lebih disayang dan dimudahkan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Rampasan perang dihalalkan, pakaian terkena najis dicuci, puasa cukup dari subuh sampai maghrib,
sholat cukup 5 waktu, puasa cukup 1 bulan. Subhanallah. Semuanya dimudahkan. Tapi sudah dimudahkan kayak gini kok. Ya Allah. Kadang itu orang itu kayak gitu. Kadang itu orang dimudahkan malah apa? Mudah-mudahan. Wis digampangkan malah nyepelekna. Itu parah itu. Gak boleh kita. Tahu sudah Allah mudahkan, harusnya kita bersyukur, bukan malah gampang. Berapa banyak kaum muslimin yang jelas-jelas Islam KTP-nya, tapi sholatnya itu bisa gitu. Jangan ngaji kayak gitu. Sholat aja bisa dihitung. Jangan sholat jamaah. Sholat yang penting sholat aja, yang utuh 5 waktu itu bisa terjaga. Subhanallah, itu bisa dihitung kayak yang di kampung itu. Miris sekali. Padahal sudah sangat mudah, sangat dimudahkan. Bayangin kalau waktu sholat itu sebagaimana turun waktu awalnya, waktu diperintahkan itu berapa? 50 kali waktu. Coba gimana beratnya coba? 50 loh, 50 kali waktu bayangin. Diskonnya itu gak main-main, 90% loh. Ini bukan diskon namanya. Lihat, potongannya 45. Yang 50 sisa 5. Berarti yang diringankan 45. Ini mah kayak sebenarnya bisa nalar. Kadang Nabi minta mali kayaknya malah susah sembahyang di sana kenal lah. Secara umum ya kan. Sekarang saya dikurangi 45. Kan Nabi itu bertemu Nabi Musa itu balik mana orang kuat toh. Aduh saya kepenak. Kayaknya naik balik mana kayaknya para member kota Muhammad. Saya dan di 5 kan subhanallah. Wis sudah sisa sembahyang kena. Itu aja yang sudah jadi 5 itu subhanallah. Teman, dia wis dhuwur ya. Asa teka, ya Allah, ini jagung sedera wis asa. Mahal teka, ya Allah, ngadu sih berbalan wis mati. Subhanallah, udah ya itu manusia itu dolim, memang manusia itu seperti itu. Makanya barakallahu beruntunglah kita semua yang sadar dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat tadi dan yakin tatkala kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.